Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptia Amelia Putri dengan NIM 2110233025 dari jurusan Tanah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai morfologi hewan di dalam bidang pertanian. Nih, udah dapat kalangan nih atau belalang. Selanjutnya itu kita akan nyari cacing tanah. Itu cacingnya udah ketemu. Yeay. Selanjutnya kita akan langsung nangkap capung. Sebenarnya ini gak susah ya guys. Yeay, dapat. Selanjutnya itu nangkap kumbang yang ada di bunga itu, kumbang lebah gitu. Belalang atau falanga SP memiliki 4 bagian utama pada tubuhnya. Yang pertama itu ada sayap, abdomen, toraks, dan kepala. Dimana belalang ini merupakan hama di dalam pertanian. Dan fase merugikan itu ada pada nimfa dan imago, di mana nimfa dan imago ini memakan daun-daun pada lahan pertanian. Biasanya belalang menyukai habitat yang terbuka lalu kering, tetapi memiliki banyak rumputan atau daun rendah, yang mana tipe metamorfosisnya adalah metamorfosis bertingkat atau peurometamorfosis. Ini itu cacing, di mana cacing ini habitatnya itu yang kaya dengan humus, lalu yang berwarna hitam. Dan juga cacing ini merupakan hewan hermafrodit, di mana satu individu terdapat 2 jenis kelamin, yaitu ada kelamin jantan dan betina. Lalu peranannya di dalam bidang pertanian, dia itu bermanfaat bagi kesuburan. Lalu karena kebiasaannya yang menggali, sehingga terciptalah drainase secara alami yang membantu pengaliran air dalam tanah. Setelah itu ada fase menguntungkan, yaitu fase menguntungkan pada masa imago, yaitu pada saat cacing dewasa. Setelah itu fase merugikan itu ada pada fase telur. Ada bagian-bagiannya. Nah, bagian ini yang saya tunjuk ini yang merupakan mulut cacing. Yang bagian ini merupakan klitelum, dan yang bagian paling terakhir ini yang merupakan anus dari cacing. Dan yang melintang panjang ini, yang dari ini ke sini, merupakan segmen. Capung atau biasa disebut dengan Henisoptera dengan ordo Odanata, di mana capung ini memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah karena dia tuh memakan daun-daun sama dengan belalang. Setelah itu habitat capung ini pada fase nimfa dia hidup di secara akuatik atau di dalam air. Sedangkan pada masa imago dia akan hidup terbang bebas atau terestrial. Tipe metamorfosis pada capung ini adalah secara hemimetabola, yaitu pada saat nimfa dia itu mengalami modifikasi. Setelah itu peranan capung ini sebagai serangga menguntungkan yang sebagian besar berperan sebagai predator pada raya penggerek, padi, dan trip. Atau juga bisa membantu pada saat fase nimfa itu dia tuh membunuh jentik-jentik. Setelah itu fase menguntungkannya itu pada fase imago karena membantu petani dari serangan hama. Setelah itu capung ini memiliki bagian-bagian. Nah, pada sayap yang di atas itu merupakan sayap depan, yang di belakang nih sayap belakang. Sedangkan yang di punggungnya ini merupakan toraks. Lalu di sini ada mata majemuknya yang di dekat kepala. Nah, yang hitam yang menuju ke belakang ini merupakan abdomen. Lalu ada ujung di bagian ujung itu merupakan untaian dari ekornya. Selanjutnya itu ada bumblebee atau Bombus vitalis, di mana dia memiliki tipe mulutnya itu pengunyah penjilat sama dengan pada lebah. Setelah itu habitatnya itu biasa ditemukan di dataran tinggi atau kawasan berbunga. Dan tipe metamorfosisnya adalah holometabola. Peranan bumblebee ini sama dengan lebah, yaitu membantu penyerbukan pada tanaman. Dan fase menguntungkannya itu pada fase imago. Lalu ada morfologinya. Ciri khas dari bumblebee ini memiliki sayap yang berwarna biru tua. Lalu yang warna kuningnya ini merupakan dada atau toraks, dan yang di pada bagian belakangnya ini merupakan perut. Dan dia memiliki mata majemuk dan juga memiliki antena.